Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan operasi kualitatif yang menargetkan sasaran sensitif di Beersheba. Serangan diluncurkan menggunakan rudal berhulu ledak tinggi. Penyerangan ini telah dikonfirmasi oleh Angkatan Bersenjata Yaman hari ini, Sabtu 28 Juni 2025. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengungkap kronologi penyerangan. Ia menjelaskan bahwa operasi itu dilakukan dengan rudal Zulfikar. Zulfikar diklaim mampu bermanuver menghindari rudal darat. Tanya itu, rudal ini juga mempunyai jangkauan jelajah hingga 2000 km atau 1242 mil. Sementara hulu ledak yang dibawa Zulfikar mencapai 250 kg atau 550 pon. Dirinya mengklaim serangan militernya tepat mengenai sasaran. Saree juga mencatat bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah melaksanakan beberapa operasi militer selama seminggu terakhir. Serangannya menargetkan lokasi-lokasi sensitif dan instalasi militer Israel di sejumlah wilayah. Tak hanya di Beersheba, militer Yaman juga menargetkan fasilitas militer Israel di Jaffa dan Haifa. Mereka menggunakan rudal balistik dan pesawat tanpa awak membombardir musuh. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan kembali memulai perang melawan Iran. Ancaman disampaikan 3 hari setelah kedua negara ini sepakat untuk gencatan senjata pada Selasa 24 Juni 2025. Pengumuman disampaikan Israel Katz di akun X pada 27 Juni. Ia telah menginstruksikan tentara Israel untuk menyiapkan rencana militer. Mereka disinyalir akan menargetkan program nuklir dan rudal Iran serta aliansi regionalnya. Menurutnya, Israel akan mencegah kemajuan nuklir dan produksi rudal yang dikembangkan Teheran. Tanya itu, serangan ini akan diluncurkan menanggapi langkah Iran yang mendukung aktivitas terhadap Zionis. Pernyataan Katz menyusul gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat awal minggu ini yang mengakhiri perang Israel selama 12 hari dengan Iran. Katz menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan terlepas dari gencatan senjata saat ini. Menurutnya, Israel tak akan segan meluncurkan serangan jika Teheran melanggar perjanjian. Ia menekankan bahwa Tel Aviv tidak akan meminta persetujuan Amerika Serikat untuk tindakan tersebut. Untuk pertama kalinya, Iran secara terbuka mengakui menggunakan rudal Zulfikar untuk menyerang Israel. Rudal ini mampu menembus pertahanan udara militer Zionis yang diklaim canggih. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan serangan rudal jarak jauh terhadap situs militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, situs militer yang berada di kota Beersheba ini disebut sebagai fasilitas militer terpenting Israel. Rudal Zulfikar yang diluncurkan Yaman diklaim tepat mengenai sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman. Ini menandai pertama kalinya pasukan Yaman secara terbuka mengakui peluncuran rudal Zulfikar di Beersheba. Padahal lokasi target sekitar 2.243 km dari wilayah Yaman. Pentingnya serangan itu tidak hanya terletak pada jangkauannya, tetapi juga pada keberhasilannya dalam menerobos jaringan pertahanan udara Israel, mulai dari sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Sirine pun dinyalakan di Beer al-Sabe, wilayah Arad, dan beberapa bagian Laut Mati. Sementara ledakan juga terdengar tak lama setelahnya.
إنا لريب الدهر لا نتضعضع، نحن الجبال الشم لا نتقهقر، لندفعن عن المآثر والحمى، لن ننسني لن ننحني وسنصفر، فتظل في كل الكمائن رجالنا لمعاقل ويتبتلات وآتية العدو تفجروا، ولنضربن رقاب كل كافر لن يسلموا حتى نتنياهو الأعور. الله أكبر ولله الحمد. واجعلنا من الاسلام بحب السلام شباب. الله اكبر والله الحمد. الله اكبر والله الحمد. Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds meluncurkan serangan gabungan menargetkan posisi tentara Israel. Serangan tersebut diklaim tepat mengenai sasaran dan menyebabkan kerusakan. Kelompok Perlawanan Palestina mengumumkan operasi pengeboman menargetkan pertemuan dan kendaraan tentara Israel. Insiden ini terjadi di beberapa daerah seperti di jalur Gaza Selatan dan Tengah. Brigade Al-Qassam mengatakan telah menembakkan mortir kaliber sedang ke arah pertemuan tentara Israel. Selain itu, membombardir kendaraan mereka di daerah Al-Shatar Al-Gharbi, utara Khan Yunis. Bersama Brigade Al-Quds, mereka juga menargetkan pertemuan Israel di sekitar Masjid Halima di selatan kota. Serangan dilakukan dengan menggunakan peluru mortir berat. Sementara Brigade Al-Quds sendiri juga mengaku meluncurkan serangan sendiri. Pasukannya mengklaim mengebom jalur pasokan dan posisi tentara Israel di sebelah timur poros Netzarim di jalur Gaza Tengah. Sebanyak 107 roket diluncurkan yang mengonfirmasi bahwa target terkena serangan secara akurat. Fakta baru terungkap saat Israel terlibat perang dengan Iran selama 12 hari. Ternyata sebuah rudal yang diluncurkan militer rezim Zionis jatuh di negara Arab dan hampir menyebabkan bencana. Laporan ini diumumkan media Israel pada Jumat 27 Juni 2025. Namun media tersebut tak mengungkap negara Arab mana yang kejatuhan rudal Israel. Menurut otoritas penyiaran Israel, insiden itu terjadi pada hari kedua perang. Saat itu Israel meluncurkan rudal untuk mencegat pesawat nirawak. Namun rudal itu melenceng dari jalurnya dan jatuh di wilayah negara Arab. Insiden ini terjadi karena kesalahan operator dalam sistem angkatan udara. Beruntung, rudal tersebut gagal meledak dan tak menimbulkan korban jiwa. Apabila rudal tersebut meledak, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa, perang dinilai akan terjadi lebih luas. Diketahui pendudukan Israel dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan agresi skala besar terhadap Iran. Serangan yang dimulai pada 13 Juni ini berlangsung selama 12 hari. Menargetkan situs militer dan nuklir dan membunuh para ilmuwan. Teheran menanggapi dengan serangan besar-besaran, termasuk rudal balistik dan pesawat tak berawak. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الله أكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.